di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya di sini. Jadi pertama-tama dilakukan pengajian Jumat. Om Swastiastu. Kemudian juga dia sampaikan mengucapkan rasa terima kasih banyak karena Bapak Ibu pada kesempatan hari ini bisa menyempatkan waktunya dalam kegiatan yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Utara. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, baik, pada kesempatan kali ini, jadi sebelum yang mulai, kita menggunakan kepala sejenak. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan awal kita bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum kita mulai, kabarnya biar suasana kita tidak terlalu tegang hari ini. Jadi mari kita ucapkan semangat paginya dulu. Masih ingat Bapak Ibu ya semangat paginya? Yang ucapkan semangat pagi silakan Ibu, Bapak Ibu untuk memulai dengan pagi, tetap semangat luar biasa. Oke, semangat pagi, tetap semangat luar biasa. Bapak Ibu, jadi kesempatan hari ini saya Adi Wahyudi, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Karangasem, akan menjelaskan budaya positif di SD Negeri 2 Utara. Nah, yang pertama yaitu mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hati, apa sih itu budaya positif? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, jadi kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Nah, tugas kita adalah sebagai guru yaitu menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Nah, untuk selanjutnya, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, jadi pada kesempatan hari ini diseminasi budaya positif. Jadi yang pertama adalah yang dijelaskan mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif dan kebajikan universal. Jadi mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin. Nah, kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman pastinya. Padahal itu sungguh berbeda. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ibu. Nah, dalam budaya kita, jadi kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Nah, selanjutnya itu mengenai disiplin positif. Jadi apa sih itu disiplin? Nah, di sini jawabannya. Jadi disiplin yang dimaksud adalah
disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri kita, dalam diri murid, dalam diri bapak ibu. Nah, kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal dalam diri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasinya disebut dengan motivasi dari luar atau eksternal. Nah, kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu pernah dengar? Belum, baru kali ini ya. Ini jadi yang pun waktu mengikuti calon program ini juga pertama kali mendengar yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan ini? Jadi pengertiannya adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif. Jadi yang kita ambil itu adalah nilai positifnya dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita fokuskan pada nilai-nilai positif atau sifat-sifat positif dari orang manusia. Nah, kemudian contoh-contohnya mungkin tadi terlebih dahulu yang tidak membagikan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal ada banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di kertas tersebut, kemudian bisa melihat di dalam tayangan di depan. Nah, salah satu contoh kebajikan universal itu ada di profil pelajar Pancasila, yaitu di dalam dimana di dimensi profil pelajar Pancasila telah dicetuskan 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan yang lain menurut Ibu, itu Primary Years Program. Ada beberapa keyakinan di sana. Yang pertama mulai dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, kemudian percaya diri, komitmen, dan lain sebagainya. Kemudian dari 9 pilar karakter itu di dalam Indonesian Heritage Foundation, di sana ada banyak juga nilai-nilai kebajikan universal, mulai dari cinta Tuhan dan segala ciptaannya, dan ada kemandirian dan tanggung jawab, sampai adanya toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, kemudian selanjutnya ada menurut The Virtuous Project, yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi juga di sana dicantumkan beberapa nilai-nilai kebajikan yang memang kita yakini, yaitu dari peduli, rajin, kemudian integritas, rasa hormat, sampai juga ada gotong royong, rendah hati, kerendahan hati, dan pengertian. Nah, itu dia tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian saya lanjutkan. Jadi yang kedua, tadi sudah disebut positif dan nilai kebajikan universal. Sekarang saya jelaskan mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, jadi di sini mungkin Bapak Ibu sekarang akan mulai terbuka bahwasannya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin Bapak Ibu berpikir hukuman, sering memberikan hukuman kepada murid, sering memberikan penghargaan kepada murid, sering memberikan motivasi juga kepada murid. Dan di sini ada restitusi, mungkin di sana Bapak Ibu akan mengetahui tentang restitusinya. Nah, sekarang yang pertama teori motivasi itu ada 3 ya. Yang pertama itu 3 motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan penghargaan, dan ada restitusi. Yang pertama saya jelaskan yang ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Dawson. Jadi menurut Diane Dawson ada 3 perilaku motivasi. Nah, yang tanya dulu sama Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu
menjadi seorang pendidik punya motivasi kan? Punya ya, jadi punya motivasi. Nah, kira-kira dari tiga ini gimana itu motivasi saya? Mungkin kalau sekarang yang bersama Bapak Ibu mungkin bisa berpikir sejenak. Nah, kira-kira gimana motivasi? Nah, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Jadi menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Itu. Jadi kalau motivasi ini tanpa, maka motivasi ini bersifat eksternal, berasal dari luar dirinya, luar dari murid, luar dari Bapak Ibu. Oke. Nah, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Pernah Bapak Ibu memiliki motivasi, biar saya dapat imbalan, biar saya dapat penghargaan dari orang lain. Pernah. Nah, jadi ini ya, untuk motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang jelaskan bahwa melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka lakukan dalam dunia berkualitas. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan imbalan. Nah, motivasi ini tentu saja masih bersifat dari luar dirinya, itu disebut dengan eksternal. Nah, dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang hargai. Nanti motivasi Bapak Ibu ya, jadi berasal dari dalam dirinya sendiri menjadi seorang pendidik, begitu juga murid. Nah, juga Bapak Ibu mencoba menggali motivasi yang ada dalam diri. Nah, motivasi yang ketiga ini yaitu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal di dalam dirinya. Dia menyadari sendiri, motivasi saya ingin menghargai diri saya, berasal dari dalam diri. Begitu ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu sama Bapak Ibu, atau saya boleh lanjutkan? Oke. Masih saya lanjutkan. Nah, yang kedua yang selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, di sini jadi hukuman dan penghargaan yang jelaskan bahwa dalam menjalankan peraturan ataupun kegiatan kelas atau sekolah, jika ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang. Jadi meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau kegiatan kelas atau sekolah kita selama ini. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, selanjutnya, jadi menurut Al-Fiqh pada hukuman dan penghargaan, jadi ada beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ternyata penghargaan itu bisa juga menegur orang seseorang. Nah, jadi tadi hasil pengamatannya dapat dikatakan bahwa kesimpulan beberapa hal. Yang pertama, hukuman dan penghargaan itu ternyata berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu ternyata tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan ternyata mengurangi kecepatan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan itu ternyata dapat mematikan kreativitas. Penghargaan
itu sama juga dengan mendukung. Dan yang terakhir adalah dari menggantungkan pun bisa memotivasi dari dalam diri, itu dalam diri ego intrinsiknya. Nah kemudian ada yang namanya restitusi. Pernah dengar restitusi Bapak Ibu? Belum ya? Sekarang pernah dengar. Nah di sini kalau menurut saya, kalau dalam pengalaman saya mengikuti calon guru benar, ini adalah yang paling menarik bagi saya, itu tentang restitusi. Nah restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah yang jelaskan sedikit bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini menurut Boston tahun 2004. Kemudian menurut Charles Boston juga tahun 1996, dia juga berpendapat bahwa restitusi adalah proses kolaboratif, yaitu kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi orang seperti apa yang saya inginkan murid, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini namanya restitusi. Mungkin nanti yang jelaskan lebih lanjut tentang restitusi beserta contoh yang dilakukan di sekolah. Nah selanjutnya ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, jadi bukan paksaan ya. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, jadi melihat dalam dirinya seperti apa. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan oleh murid. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini akan membentuk karakter murid sehingga tercipta budaya positif. Kemudian restitusi dia menguatkan, bukan menyalahkan tapi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nanti Bapak Ibu permasalahan murid, jadi kita carikan solusinya, fokus pada solusinya, bukan fokus pada kesalahannya. Kita carikan solusi bagaimana nanti murid memperbaiki kesalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid pada berbuat salah. Yang berbuat salah pada kelompok mengikuti. Ketika dia sedang merasa bersalah, dia akan kembali ke kelompoknya menjadi murid yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Bapak Ibu juga baru kali ini mendengar keyakinan kelas. Baru kali ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sekarang ya coba Bapak Ibu membayangkan di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Itu pasti baru menyadar kan? Oh ya, kenapa ya saya setiap keluar rumah pakai sepeda motor saya pakai helm? Kira-kira apa? Keyakinan apa yang Bapak Ibu miliki harus memakai helm? Harusnya untuk keselamatan. Takut ditilang nanti juga kan? Itu. Tapi pada utamanya adalah untuk keselamatan. Jadi kemarin yang membuat program keyakinan kelas, kemudian saya tanya supaya kepalanya juga terbentur Pak, supaya aman. Itu jawaban mereka. Nanti mulai menyadari keyakinan itu. Nah kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan, bisa juga keselamatan kan? Keamanan juga bisa. Itu jadi. Nah ini, jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi kita yakin loh. Oh iya, benar dengan menggunakan itu saya yakin kepala saya aman, selamat. Oh dengan memakai
masker dan sering mencuci tangan. Oh, saya yakin itu demi kesehatan saya, demi keselamatan saya juga. Nah, jadi keyakinan kelas ini itu disebut dengan nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat atas dari suku, latar belakang sukunya apa, negaranya dari mana, bahasanya apa maupun agamanya apa, itu semua terlepas dari itu semua. Nah, mungkin tadi sebagian sudah tempat dari tangki dari kebajikan, jadi di sana akan dipakai sebagai dasar dalam nanti pembentukan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Kira-kira tertarik mungkin Bapak Ibu di kelas membuat keyakinan kelas hari ini? Tertarik? Nah, terus sih. Nah, dalam nanti Bapak Ibu jika tertarik membuat keyakinan kelas, jadi pembentukan keyakinan kelas ini seperti ini. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, jadi lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi seperti tadi yang sampaikan, kita ambil positifnya, kita ambil hal yang baik, kekuatan apa yang kita miliki di sekolah, sehingga membentuk budaya positif seperti ini. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah, warga kelas terutama. Jadi kalau terlalu banyak, jadi murid akan mungkin lupa apa keyakinan kelas saya, apa saja. Kalau tidak terlalu banyak, mungkin paling tidak 5 atau 7 keyakinan kelas, jadi murid akan selalu teringat untuk mempelajari ya. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan Bapak Ibu, terutama khususnya di dalam kelas. Nah, mungkin Pak Tawan membuat keyakinan kelas di kelasnya nggak bisa disamakan dengan Pak Putu. Mungkin keperluan keyakinan kelasnya berbeda. Mungkin kelas di sini keyakinannya seperti ini, mungkin kelas sebelah beda nanti keyakinannya, tergantung nanti keperluan yang akan digunakan di kelas itu. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan berarti Bapak gurunya yang membuat keyakinan kelas, tapi kita yang memberikan stimulus dulu kepada murid. Jadi murid akan mencoba berpikir, oh, situasi kelas saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya inginkan di kelas ini. Jadi murid-murid dulu mencoba memberikan usul, Pak ini Pak. Jadi Bapak Ibu yang akan mengolahnya. Jadi ada kegiatan diskusi dan kira-kira. Kemudian yang ada adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas waktu dalam artian jika keyakinan kelas itu memang sudah menjadi sebuah budaya, jadi sudah tidak perlu diingatkan lagi, sudah berjalan dengan sendirinya. Nanti Bapak Ibu bisa mengubah kembali ke budaya atau keyakinan kelas yang lain. Jadi dari waktu ke waktu bisa berubah, jadi bersifat dinamis. Nah, ini yang memberikan contoh beberapa keyakinan yang kita miliki, kira-kira nilai kebajikan yang dituju dari peraturan yang ada, kurang lebih 9 peraturan yang dia tampilkan. Kira-kira kalau kembalikan barang pada tempatnya, nilai kebajikan apa yang dituju? Jujur, bertanggung jawab. Boleh, bisa. Kemudian yang kedua, ada dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai, bisa juga di sana. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, tepat waktu. Ya, jadi datang tepat waktu, itu keyakinan yang akan dituju, nilai kebajikan yang dituju. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, keselamatan juga bisa bersekolah. Dan dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Antri.
Nah, budayanya adalah budaya antre. Kemudian dilarang merokok. Nah, dilarang merokok. Kesehatan ya. Kesehatan dia betul ya, kesehatan Pak. Seperti itu. Kemudian gunakan masker. Tadi. Nah, kesehatan. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Bukan berlari-larian. Nah, itu maksudnya. Untuk keselamatan supaya tidak ada yang jatuh. Nah, oke, Pak. Dulu Bapak Ibu sudah memahami mengenai nilai kebajikan dari sebuah kegiatan kelas Y. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, waktu ini Tian sudah mempraktikkan pembentukan keyakinan kelas. Jadi hari ini mungkin supaya Bapak Ibu lebih memahami lagi, jadi Tian akan tampilkan video yang di kelas ketika membuat keyakinan. Silakan. Semangat dulu. Nah, hari ini lagi ini jadi pada kesempatan hari ini Bapak ingin mengajak untuk melakukan sesuatu ya. Jadi waktu Bapak Ibu ini ya, pada kesempatan kali ini jadi Bapak mengajak untuk merencanakan atau membuat sesuatu kesepakatan. Apa tujuan dari kesepakatan tadi ini? Jadi tujuannya adalah untuk membuat supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi ya dari kemarin hari ini dari besok apa menjadi kelasnya. Nah sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada ada yang tahu nggak pernah dengar nggak kata pergantian? Dengar ya? Dengar. Saya tahu apa itu lurus dulu. Ini murid tanyakan dulu apa itu peraturan. Jadi mereka nanti bisa mengisi tulisnya. Bukan, dan itu, itu peraturan. Tanyakan dulu pada siswa. Ada sesuatu yang harus kita ikuti. Kalau yang tahu apa itu peraturan. Kemudian apakah tujuan tujuannya atau tujuannya sebuah peraturan atau tujuan dari supaya tidak terjadi masalah, oke? Supaya sama, juga. Tujuannya supaya aman dari kita. Oke, nah itu juga kita supaya kita ada orang supaya Bapak
Jadi kita ajak anak-anak untuk membuat satu peraturan yang mereka anggap bahwa peraturan ini cocok kita terapkan di kelas kita. Seperti itu ya. Anak-anak menempel di papan. Jadi ini baru usulan yang diusulkan oleh murid-murid di kelas. Jadi ketika anak-anak membuat peraturan ini, jadi anak-anak merasa peraturan itu keyakinan itu milik karena secara bersama di dalam kelas. Jadi peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh murid-murid kita, jadi kita kelompokkan dulu apakah peraturan ini apakah hampir sama dengan peraturan yang dibuat anak-anak yang lain. Jadi yang hampir sama itu kita jadikan satu. Maka kita tidak keyakinan kelas yang tidak terlalu banyak. Sudah mendapatkan kelima tersebut, jadi dia akan meyakini keyakinan kelas itu menjadi sebuah keyakinan.
kegiatan ini akan membuat kita menjadi gede. Jadi demikian Bapak Ibu, keyakinan kelas yang lakukan di kelas bersama murid. Jadi keyakinan kelas ini merupakan keyakinan yang memang diyakini oleh lingkungan kelas tersebut. Oke, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, belum tentu keyakinan kelasnya Pak Kawan sama dengan keyakinan kelasnya Pak Ucu atau Bu Ayu. Jadi berbeda sesuai dengan keperluan yang diperlukan di masing-masing kelas tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas itu usahakan jangan terlalu banyak. Jadi sampai siswa itu lupa apa saja keyakinan kelasnya. Kalau hanya sedikit, jadi yakin murid akan ingat selalu apa-apa saja keyakinan kelas yang ada di kelas. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan dulu atau boleh yang lanjut? Lanjut? Nah, sip. Nah, untuk selanjutnya, sekarang dia akan ajak Bapak Ibu untuk praktik membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu juga menginginkan peraturan-peraturan yang ada di kelas kita. Nah, saya contohkan, ini sambil Bapak Ibu tolong dibantu untuk membagikan kepada teman-teman kita. Nah, di sini dia jelaskan bahwa contohnya, ya, dari yang pertama kita harus menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu itu akan menggali dulu kira-kira peraturan apa yang cocok. Nah, yang cocokkan di sini adalah tidak berkata kasar. Kemudian dari tidak berkata kasar ini saya ubah menjadi kalimat yang positif, yang memiliki budaya positif. Jadi kalimat ini saya ubah menjadi berbicara sopan santun. Nah, kemudian berbicara sopan santun ini saya yakini dan ajak anak untuk meyakini bahwa dengan berbicara sopan santun itu akan bisa membuat kita saling menghargai dan menciptakan dari bagian itu kesantunan. Kemudian, jadi kita akan berpikir perilaku apa yang harusnya tampak, perilaku apa yang harusnya tidak tampak. Jadi saya akan contohkan perilaku yang tampak itu adalah mengucapkan kata-kata sopan santun dan mulia. Dan perilaku yang tidak tampak adalah sering berkata kasar. Jadi berkata kasar ini kita tidak tampakkan di dalam kelas kita. Nah, kemudian yang terakhir, jadi saya membuat apa tugas guru, tugas murid. Nah, tugas guru tentu saja yaitu memberikan contoh sopan santun. Mengucapkan sopan santun biasanya dong, maaf, terima kasih, dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau tugas murid tentu saja berbicara sopan santun dan juga mengucapkan
mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, hari ini jadi silakan Bapak Ibu mencoba menggali diri Bapak Ibu, kira-kira praktik keyakinan kelas yang Bapak Ibu inginkan dulu. Silakan kalau mau ditulis. Yang sudah selesai, yang minta untuk menampilkan hasil kayak praktik keyakinan kelas yang telah dibuat, ya. Oke, silakan. Biar Bapak Ibu tahu, prosesnya perjalanannya seperti ini hingga membentuk sebuah keyakinan kelas. Ya, seperti yang saya tampilkan di dalam video tadi. Jadi dia pertama kali menstimulus juga yang semangat, mengingatkan anak-anak tentang peraturan. Jika mereka sudah mulai mengetahui apa itu peraturan, saya suruh anak-anak membuat peraturan, kemudian peraturan itu kami ubah menjadi sebuah kalimat positif yang saya dan murid ada di kelas itu meyakini bahwa keyakinan kelas itu memang bermanfaat untuk kelas saya. Oke, ya, Bu Rahayu bagaimana sudah? Nah, kira-kira kita dengarkan sebentar lagi Bu Rahayu sudah mencoba membuat praktik keyakinan kelas yang dibuat pada hari ini. Jadi silakan Bu Rahayu. Peraturan yang dulu disepakati di dalam kelas tidak boleh berbohong. Bagaimana? Tidak boleh berbohong. Bicara yang jujur, berbicara yang jujur. Keyakinan yang disepakati, menghargai sesama, tanpa bicara dengan jujur, bicara terbuka dan apa adanya. itu yang gampang, Suka berbohong, tidak berkata jujur. Tugas guru memberikan contoh perbuatan yang baik yang biasa terjadi di sekolah. Melaksanakan hal-hal yang baik seperti disiplin, berkata sopan, santun di dalam kelas atau sekolah, dan jujur. Kemudian melaksanakan perbuatan yang baik dan jujur, tidak boleh berbohong. Bagus sekali kita akan lihat ternyata Bu Rahayu sudah mulai memahami tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Terima kasih Bu Rahayu. Untuk selanjutnya mungkin ada itu silakan itu. Sama dengan Anda itu tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat, itu peraturannya. Terus kalimat positifnya datang tepat waktu ke sekolah. Datang tepat waktu ke sekolah. Keyakinan yang disepakati tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua tampak dan tampak, yang tampak datang tepat waktu sekolah. Yang tidak tampak datang terlambat. Tugas guru dan murid, guru memberikan contoh datang lebih awal sekolah. Murid datang ke sekolah lebih awal. Nah, saya yakin dari dua contoh yang disampaikan oleh teman-teman kita yang bersama dengan Bapak Ibu yang lain, jadi praktik keyakinan kelas yang Bapak Ibu telah buat tersebut mudah-mudahan bisa meyakini bahwa keyakinan kelas tersebut bisa membantu murid kita menjadi lebih baik di kelasnya. Nah, bisa dilanjutkan kira-kira? Bisa, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya
Jadi definisi budaya positif yang keempat itu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi saya akan jelaskan kembali tentang kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar kita? Apa yang mendasari dari kebutuhan kita sebagai manusia? Itu yang jelaskan. Nah di sini yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Jadi semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita dapat atau mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar hidup kita. Nah, jadi di sini di dalam gambar ada kurang lebih 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 dalam lingkaran tersebut. Jadi yang bukan oke. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, makanan, mungkin dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Terus selanjutnya yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan diterima ini yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini kebutuhan dasar manusia yang kedua. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebutuhan dasar akan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, kemudian bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan bahkan dihormati. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Disebut juga dengan kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kebutuhan dasar yang keempat. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, merasa bahagia. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, seperti sekarang Pak Budi tertawa bahagia, seperti itu ya. Iya, biar tegang, dari kesenangan, biar merasa senang dengan tertawa. Terima kasih. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang ada posisi kontrol. Nah, yang di sini juga menarik sekali Bapak Ibu. Ini mungkin lagi sebentar Bapak Ibu akan senyum-senyum sendiri. Kemudian bertanya-tanya sendiri, wah ini apa ini apa ini. Oke, jadi silakan perhatikan dengan seksama Bapak Ibu. Nah, di sini ada video. Jadi video ini saya ambil dari LMS yang ada di program Guru Penggerak yang telah saya juga tonton dan pelajari dan sebagainya. Jadi saya ingin berbagi dulu kepada Bapak Ibu. Oke, jadi silakan perhatikan dengan seksama. Nanti ada hal yang membuat Bapak Ibu mungkin tertawa, mungkin apa namanya, wah ternyata seperti ini loh. Oke, jadi silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 positif kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 positif kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat langkah bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang telah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pertama katanya posisi penghukum. Ayo. Ayo kita tawa-tawa ini. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Wah, sudah berapa ya? Iya Bu, habis saya ngomongin saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang lagi main kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, setelah beresin hujan Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin film ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dulu berbicara dengan pasangan selama cenderung berpindah juga untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang kita adalah identitas sukses atau Saya sebenarnya ini. namun karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tentu saja. Ini posisi yang keempat. Posisi monitor monitor. Lagi terlambat. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang udah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas, pas jam istirahat, selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau menanyakan Ini biasanya atau dalam pemantau. mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar pada seluruh format. Nah, yang terakhir posisi manajer. Ya. Gimana itu? Lagi Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nathan. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Nathan? Maaf Bu, saya lupa kalau saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu perlihatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nara lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nara adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan melakukan kapan, Nara? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi.
Tidak ada, Bu. Baik, Noven. Terima kasih udah sama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menetapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Gimana cerita Bapak Ibu? Dari awal menonton, menyimak, senyum semua ya. Kira-kira tidak ada bayangan deh. Oke, baik. Nah, seperti tadi kita katakan bahwa ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau memantau, serta posisi sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi ini yang mana Bapak Ibu sering lakukan? Nah, ada yang nomor 1. Berapa itu biasanya? Wahyu tadi bilang temannya nomor Wahyu nomor 4. Itu ya. Mungkin Bapak Ibu nomor 2. Atau mungkin dari dalam diri Bapak Ibu mungkin sama-sama mungkin merasa kayaknya saya pernah di posisi 5. Nomor 5 dulu, saya pernah di posisi 5 dulu. Saksinya saya pernah. Nah, waktu ini Pak Tawannya juga pernah kan ya kita melakukan ataupun menyelesaikan permasalahan siswa, yaitu ketut. Nah, hari guna hal satunya mungkin ya seperti itu, bagaimana kita menempatkan diri di posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Nah, waktu itu saya dengan Pak Tawan memang pelan-pelan sedikit demi sedikit, yaitu membantu murid mencapai keyakinannya, kemudian membantu murid untuk mencarikan solusinya dan menjalankan keyakinan tersebut sehingga menjadi murid yang sukses. Semoga seperti itu, karena kemarin kita digunakan seringlah tempat masalah sekolah, tapi mudah-mudahan dengan pengalaman dia dengan Pak Tawan kemarin menyelesaikan permasalahan itu, sehingga ketika digunakan kita menjadi murid yang lebih baik lagi. Intinya dari kelima posisi ini boleh dilakukan, tapi jika Bapak Ibu sering berada di posisi yang pertama, yaitu sebagai pemukul, jadi seorang pemukul ini bisa menggunakan hubungan fisik, pakai tangan, atau menggunakan verbal, kata kasar. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya dengan cara yang dilakukan adalah pembelajaran yaitu caranya dia. Namun identitas di sini yang tercipta adalah identitas murid yang gagal. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah yang menggunakan kekeningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Nah, di sini identitas yang juga tercipta adalah identitas
Gitu, oke. Nah, sebagai teman, seperti tadi sampaikan, kalau posisi kita sebagai teman, maka murid akan percaya dan mau mengerti atau mau mematuhi hanya kepada guru tertentu saja. Tadi Bu Ayu yang paling kencang ketawanya, senyumnya, seperti itu. Tapi di sini juga murid akan menjadi murid yang enggak seperti itu. Nah, sekarang pemantau Bu Ayu. Nah, biasanya suka pemantau Bu Ayu ya. Nah, kalau posisi pemantau berdasarkan pada peraturan. Kemudian pemantau sangat handal perhitungannya. Kalau Bu Ayu kan sama sekali menghitung. Seperti itu, mengandalkan catatan, data, kemudian sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini berhasil ya muridnya, jadi murid yang sukses. Tetapi, nah, dia motivasinya itu berasal dari luar. Jadi kalau tidak ada orang lain, dia tidak akan sadar. Jadi hanya dari luar. Begitu ya, jadi dari eksternal atau eksternal. Nah, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi posisi yang diharapkan adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusinya. Jadi murid menemukan solusi dari kesalahan yang dibuat. Sehingga motivasi yang muncul adalah motivasi dalam dirinya sendiri, yakin dalam dirinya. Yang keras seperti tadi yang jelas. Nah, sampai di sini mungkin yang senyum-senyum mau bertanya ke bagaimana? Oke, Bu Ayu silakan. Ya. Berarti dari 5 posisi tersebut, posisi mana yang paling tepat untuk kita gunakan di sekolah ini? Ya. Bu Ayu sangat antusias sekali ya. Jadi menanyakan berarti posisi mana yang paling tepat untuk kita laksanakan atau gunakan atau praktekkan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin membantu menjawab dulu sebelum saya mungkin. Nah, kira-kira dari kelima posisi ini, posisi yang mana yang paling tepat kita gunakan? Dari video ilustrasi yang tadi, mana kira-kira? Mau bantu menjawab? Oke, mungkin ya. Jadi posisi yang tepat, posisi yang tepat itu adalah posisi manajer. Oke, di sana manajer. Kita cari dulu permasalahannya, kita persilakan untuk mempertanggungjawabkan, kita bantu cari solusinya, kita ingatkan keyakinannya apa, sehingga motivasinya muncul dari dalam diri sendiri. Jadi bagaimana Bu Ayu? Oke, kira-kira ada lagi yang masih tanyakan? Bisa saya lanjutkan? Oh, Bu Putu, silakan. Aku merasa Manager, ya. tapi siswanya yang tidak ada perubahan. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita akan rasanya itu dihadapkan pada murid yang memang kondisinya itu adalah terus-menerus melakukan pengulangan kesalahan. Itunya. Hanya di sini adalah kita bisa bertahan. Kalau kita memang yakin bahwa budaya positif ini bisa menyebabkan diri berubah, kita dulu yang sabar dulu, kan gurunya harus sabar dulu ya. Jangan sampai udah menghukum, jangan sampai membuat bersalah. Ya, tapi dari praktek yang lakukan memang kebanyakan ini berhasil. Ya, seperti itu. Sehingga kalau intinya jawabannya adalah kita harus bersabar. Memang tidak semua memiliki karakter yang sama. Tidak semua murid tidak memiliki karakter yang mungkin cepat mengerti, cepat paham. Mungkin ada yang lebih nakalnya, lebih tingkatannya lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, berarti kita harus lebih memfokuskan lagi. Kembali kita berpikir tujuan awal kita ingin membuat yang namanya budaya positif. Berarti kita harus lebih kerja keras lagi, betul kerja keras lagi ya. Bagaimana
membangkitkan keyakinan murid kita di sekolah. Itu. Begitu harus tetap semangat, jangan pantang menyerah. Jangan dikasih kendor. Iya, jangan dikasih kendor. Boleh. Udah, begitu Tapi intinya adalah manajer ini kita berkolaborasi. Jadi antara guru yang satu dengan guru yang lain, kita juga saling berkolaborasi, saling kerja sama untuk merubah kondisi lingkungan sekolah kita menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana kira-kira? Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum yang lanjutkan berikutnya? Dari kelima posisi kontrol ini yang memang menurut yang sangat menarik bagi Bapak Ibu, dari awal senyum-senyum. Sebenarnya sampai kelimanya sudah masih pernah dilakukan. Ya. Tapi menonjolnya di mana? Ya. Tergantung keadaan dan situasi siswanya itu yang bagaimana. Nah, ini lagi satu, kalau di posisi manajer itu, kalau hanya nanti bukan yang sekarang yang biasa, nanti ada di segitiga restitusi. Jadi di sana itu akan lebih terbuka lagi contohnya. Yang lanjutkan dulu ya. Nanti di sana nanti ketemu jawabannya. Nah, dan yang terakhir yang baru saya jelaskan adalah segitiga restitusi. Nanti di sini ada video Bapak Ibu, mudah-mudahan senyum-senyum lagi, ketawa lagi. Nah, di sini ada pemahaman baru buat kita semua. Silakan menyimak ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Saya akan dipanggil ruang BK. Iya kan? Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini di sini? Betul Pak, betul banget. Masa aku diminta itu aku bintang Pak? Ya aku marah kok. Aku boleh percaya di Pak. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Pak. Oke. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung percaya itu apa? Betul banget. Saya bisa bersendiri pada kembali. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpindah ke negeri kata-kata. Hanya yang bentar-bentar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah bukan padahal saya pasti bela diri Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi.
Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang minta Eka itu. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kuat atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya Pak menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang itu penting buat kamu. Ya akulah Pak. Iya, ini kita harus tahu misalnya. Namun ada juga keyakinan apa sih yang perlu kita gunakan kemudian kita sedang marah. Ya saya soal pelaku mulai dengan diri sendiri. Saya bisa menjadi sabar, mengambil keputusan untuk pikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa beraktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkannya bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Jika kita memilikinya, maka sebenarnya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid.
Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? Empat, kami menilai kelas ini apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan keyakinan yang telah disepakati atau dimiliki. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berusaha kesalahan. Lima, waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak hanya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, termasuk percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Buku pertama, jadi diperlukan usaha, diperlukan waktu, diperlukan kesediaan untuk mencapai murid yang benar. Jadi nah, baik selanjutnya, jadi saya menjelaskan kembali yang tadi disampaikan bahwa mengenai segitiga restitusi. Jadi saya ulang kembali penjelasannya kepada saya dalam suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua. Jadi di rumah kita sebagai guru dan orang tua, maksud saya di sekolah sebagai guru dan orang tua juga kepada didiknya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian segitiga restitusi ini bisa juga Bapak Ibu praktekkan di rumah. Jika misalkan berayu anaknya bermasalah, boleh praktekkan pakai ini. Nah, seperti itu dan nanti siapa tahu dan teman yang lain bisa mandiri, kreatif, bertanggung jawab. Nah, kemudian restitusi yang pertama seperti tadi yang disampaikan. Jadi menstabilkan identitas bisa kita gunakan pernyataan-pernyataan seperti ini. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau juga kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Oh, mungkin kamu berhak merasa begitu. Atau mungkin juga apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Di sebuah pernyataan-pernyataan kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama itu adalah, padahal kamu bisa melakukan yang begitu hari ini ya. Oh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian juga kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru dalam validasi tindakan.
Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di sana kita tinggal menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang dia, atau kamu menjadi orang seperti apa. Jadi mungkin jawaban dari itu tadi adalah juga sama tujuan awalnya kita membuat keyakinan kelas dulu, ajak anak-anak untuk meyakini, oh saya yakin bahwa dengan berbuat baik bisa membuat kita semua menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah selanjutnya yang merayakan, jadi yang sudah mencoba merestitusi, yaitu ada Restu dan Sri Lisnawati, kedua saya, kita pernah melakukan sebuah kesalahan dan saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu silakan menyimak segitiga restitusi yang saya lakukan. Tadi ada istirahat tuh. Ini di Panama itu memberikan sudah ada. Ya, kita kan sudah menjelaskan ya. Dari Bapak tahu, kira-kira itu tahu nggak apa? Tadi ya itu di Bapak sempat mencari dulu tentang mungkin kalau Bapak tanya tadi itu ada nanya kan, kalau boleh Bapak tahu ini alasannya tadi Bapak itu apa ya? Mas, saya di rumah. Awal kemarin tadi ada di rumah. Nah, kalau boleh Bapak tahu kenapa itu kemarin tidak belajar di mainan ya? Atau lupa bawa dolangan? Wah, ternyata kalau sekarang bawa itu penting bermain di rumah. Nah, kalau memang misalkan itu kemarin tidak belajar di rumah, tadi kira-kira bisa menjawab soal atau tidak? Nah, tidak itu di itu kira-kira itu ingat
Bagian laki-laki mana ya? Oh, ini ya. Itu ya. Itu perlukan diri kita ya. Nah, kalau begitu, kalau memang betul yakin, kira-kira apa yang betul akan dilakukan supaya tidak mencapai lagi. Nah, yang betul lagi kan perbuatan yang betul itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus kita lakukan kira-kira untuk supaya orang tahu untuk saya itu tidak melihat jawaban dengan dia atau tidak menerima konteks. Nah, kira-kira kalau begitu ini bertanya kembali saya itu. Tadi kalau kita mengatakan bahwa ini caranya adalah ini ya mungkin ya kita menjawab maksudnya ya kita bilang mereka kalau bapak boleh tahu oleh apa itu akan memperbaiki di sini ada bapak tidak mencari siapa yang mencari siapa yang tapi ingin mencoba untuk memperbaiki mudah-mudahan apa juga berdoa pada itu mudah-mudahan dengan itu mau memperbaiki dan itu bisa menjadi murid yang lebih baik lagi yaitu kita menjadi manusia yang jujur manusia yang mengakui hatinya yang itu mudah-mudahan sering menjadi tulis sehingga nanti bisa menjadi kebanggaan yang rumah dan nantinya menjadi biar oke iya sebenarnya tentang kebaikan ini ya betul saja betul baik betul ya. Kemudian validasi tindakan yang salah dan tentunya menanyakan keyakinan ini mungkin yang tidak tampilkan. Pak, kira-kira bagaimana Pak Ibu dari segi 3 restitusi yang sudah saya coba terapkan untuk diri kita bersama, hanya sudah mulai memanas ya. Di suasana yang cuaca yang panas ini. Mudah-mudahan baik, terima kasih. Oke, ya lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan ke atau diseminasi budaya positif yang begitu banyak pada kesempatan hari ini. Mungkin yang bisa mengingatkan kembali bahwa disiplin positif dan nilai kebajikan universal itulah seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif
karena memodifikasi perilakunya bersifat internal. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kan nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama-sama di kelas hingga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah yang sampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Terjadi waktu tertawa dengan gembira. Kemudian posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Sampai itu tadi juga senyum-senyum ya. Ternyata posisi saya di sini, yaitu ada menghukum, kemudian membuat merasa bersalah teman tahu, dan ternyata yang paling efektif adalah posisi manager. Nah, dan yang terakhir adalah ketiga, restitusi yang barusan yang tampilkan. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, itu dimana menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi untuk kesempatan kali ini demikian dari diseminasi budaya positif yang telah yang sampaikan. Jadi pada kesempatan kali ini yang berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada yang kembali bertanya atau memberikan tanggapan, memberikan refleksi umpan balik kepada pelaksanaan budaya positif yang dia lakukan, yang juga berdoa mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan bersama-sama, bukan hanya di kelas dia sendiri tetapi di semua kelas, sehingga nanti akan menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi silakan yang mau merefleksi kegiatan yang hari ini yang berikan kesempatan pada Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Andi Kawan. Terima kasih atas waktunya Bapak Teddy. Tadi sudah panjang lebar sudah dipaparkan mengenai budaya positif dari perilaku siswa sampai membimbing siswa. Nah, selanjutnya hal yang sangat saya tertarik di dalam hal budaya positif ini adalah yang kelima Posisi kontrol. Iya, kelima. Di mana seorang guru itu sebagai manajer. Kalau nggak salah kemarin sudah sama Pak Teddy Kita sebagai yang namanya di sudah kita praktekkan langsung, dan bagaimana budaya positif ini jika bisa dilaksanakan di sekolah mungkin akan menyebabkan atau mengakibatkan kemajuan di dalam diri siswa maupun kemajuan untuk sekolah kita yang sangat kita cintai ini. Demikian Pak Deddy, terima kasih. Kalau dari hal baru, kemudian penerapannya mungkin kalau di kelasnya kira-kira bagaimana? Kalau penerapannya khususnya yang mengajar di kelas 6 pastinya akan mengimplementasikan apa yang sudah Pak Deddy tadi jelaskan untuk khususnya di kelas 6. Terima kasih kawan. Jadi refleksi budaya positif yang disampaikan oleh kawan sudah saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari satu yang memberikan kesempatan, mungkin siapa yang mau memberikan balik pada kegiatan yang dia. Oke, silakan. Melayu. Nah, dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, dapat kami merasakan bahwa materi diseminasi tersebut patut kita persepsikan di sekolah ini. Nah, di mana apalagi sekolah kita ini memiliki karakter siswa yang beragam, banyak. menantang. Sekali. Nah, karena itu bagaimana nanti kita bisa dengan adanya budaya positif ini kita sebagai pendidik mampu menumbuhkan karakter yang baik kepada murid kita di sekolah ini.
Nah, dengan demikian hal yang baru kita itu yang dapat kita pelajari adalah nanti bisa menyadari bahwa budaya positif tersebut dapat memberikan dampak baik kepada sekolah, terutama untuk kegiatan pembelajaran kita di kelas khususnya itu. Dan dapat juga mempelajari dari 5 posisi kontrol itu yang dapat tadi Bapak sampaikan. Nah, 5 posisi tersebut, 5 posisi tersebut ada satu posisi yang paling baik. Nah, penerapan di dalam nanti penerapannya akan saya bisa ambil, saya sebagai wali kelas bisa menerapkan nanti di kelas supaya apa yang Bapak tadi bisa diterapkan di kelas. Oke, Ibu Yani ada yang memberikan kembali? Ya, cukup begini. Jadi tadi Pak Kawan dan Bu Ayu sudah memberikan umpan balik dengan sangat positif sekali dan mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian mungkin kita sedikit juga refleksi dari Tiang pada Bapak Ibu. Jadi budaya positif adalah sebuah budaya untuk membangun pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid dihantarkan untuk menjadi murid yang merdeka, sukses, dan memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri. Kemudian kegiatan budaya positif sangat antusias dilakukan oleh murid dan mampu merubah perilaku murid di kelas sehingga menciptakan murid berlandaskan profil belajar Pancasila. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Jadi Standar Nasional Pendidikan mengatakan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu bagaimana perjalanan diri kita sebagai among di posisi manajer bagi seorang guru yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, kami lagi untuk saya yang mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu yang selaku calon guru budaya angkatan 9 yang dari kita menyampaikan rasa terima kasih dan salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk hari kalinya kita mengucapkan yang kita yang SD 2 Ibu Utara, SD 2 Ibu Utara, kita siap, kita bisa, yes. Untuk itu yang tutup untuk para pesantren, Om Santri Santri. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Adik. Semuanya, yuk, banyak, tunggu Bu Ayu. Terima kasih banyak. Om Swastiastu. Nama saya Nikades Septiani, murid kelas 6 SDN Negeri 2 Duda Utara. Saya sangat senang sekali karena di kelas kami memiliki yang namanya keyakinan kelas. Kami dan teman-teman menyepakati keyakinan kelas ini supaya kelas kami lebih nyaman, aman, dan bisa lebih disiplin. Kami jadi lebih bersemangat karena dapat menciptakan suasana yang baik dan dapat saling menghargai antar teman di kelas 6. Terima kasih kepada Pak Guru karena selalu memperhatikan kami dan mendukung kegiatan pembelajaran yang kami lakukan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu.
Nama saya Eko Muhammad Tajir Kanata, murid kelas 6 SD Negeri 2 Utara. Saya senang sekali karena diajak untuk membuat keyakinan kelas. Dengan membuat keyakinan kelas, kami sepakat untuk menjadi murid yang lebih baik lagi serta dapat saling menjaga lingkungan kelas. Kami sangat yakin bahwa dengan menerapkan keyakinan kelas, kami dapat menambah nilai kebaikan yang ada dalam diri kami. Semoga kelas 6 menjadi kelas yang dapat memberikan contoh baik bagi adik-adik kami. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.